5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dan kita sampai pada pembelajaran yang kelima. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Apa sajakah dampaknya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran berikut ini. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kesaudaraan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam rangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Berikut ini dampak yang ditimbulkan setelah ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Pertama, sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Kedua, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar terhadap organisasi pergerakan. Di antaranya, organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda, semuanya dalam namanya. Ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Dan ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai salah satu bangsa. Anak-anak sekalian, pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 turun diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Sekarang coba kalian nyanyikan lagu tersebut dengan penuh hikmat dan semangat. Anak-anak sekalian, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada Do sama dengan G dengan birama 4/4. Con bravuva artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan semangat bergelora. Lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan di dalamnya, karena lagu di Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana dalam ikrar Sumpah Pemuda timbul kebulatan tekad untuk bersatu dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, serta didukung oleh berbagai kelompok atau organisasi kedaerahan yang bersatu. Anak-anak sekalian, pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa perubahan wujud benda, di antaranya membeku, mencair, dan menguap. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda, yaitu mengembun, menyublim, dan mengkristal.
Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari antara lain terbentuknya embun di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetes-tetesan air pada tanaman yang terjadi di luar. Pengembunan tersebut terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Kemudian, adanya titik-titik air didih di atas luar gelas yang berisi es. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contoh peristiwa penyublim dalam kehidupan sehari-hari antara lain kapur barus yang terletakkan dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari antara lain proses terbentuknya salju dan pada pembuatan es kering. Anak-anak sekalian, untuk lebih memahami perubahan wujud benda, coba perhatikan diagram perubahan wujud benda berikut ini. Dari diagram tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Kemudian, perubahan wujud dari cair menjadi gas padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Dan perubahan dari gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Kemudian perubahan wujud dari gas padat menjadi mengkristal. Tanda panah merah diarti perubahan wujud tersebut menyerap atau membutuhkan kalor. Sedangkan tanda panah biru berarti perubahan wujud tersebut melepaskan kalor. Jadi, mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang menyerap atau membutuhkan kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud yang melepaskan kalor. Anak-anak sekalian, dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya perjuangan pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan terlalu gagal dalam mengusir penjajah. Bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kurang pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus kita dilakukan oleh masyarakat. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1, dan pembelajaran yang kelima. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal setelah video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.